Assalamualaikum. Jumpa lagi di pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester genap dengan judul materi Menyayangi Binatang dalam Syariat Penyembelihan. Islam merupakan agama yang indah dan damai. Perhatikan hal yang sangat menakjubkan berikut, yaitu bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan binatang. Islam memerintahkan hal-hal yang menunjukkan kita harus menyayangi binatang dan memperlakukan mereka dengan baik. Jika dengan binatang saja demikian, apalagi dengan sesama manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar kamu mampu menjelaskan pengertian penyembelihan, syarat-syarat orang yang menyembelih, syarat-syarat binatang yang akan disembelih, kemudian syarat-syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Lalu kamu juga bisa menjelaskan apa yang sunnah dalam menyembelih, apa yang makruh dalam menyembelih, dan juga bisa menjelaskan tata cara penyembelihan binatang. Pengertian penyembelihan, menurut bahasa, penyembelihan itu artinya menyempurnakan kematian. Sedangkan menurut istilah, penyembelihan adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher hewan dengan alat tajam, selain gigi, kuku, tulang, dan sesuai dengan syariat. Anak ibu, tahukah kamu mengapa hewan yang akan kita konsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi wajib disembelih sesuai ketentuan syariat. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Namun perlu diketahui, ada dua jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih, yaitu ikan dan belalang. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Rawahul Ibnu Majah, Uhillat lana maitatanis samaku wal jarodu. Artinya, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu ikan dan belalang. Jadi hukum penyembelihan binatang adalah wajib agar binatang halal dimakan. Dasar hukum diwajibkan penyembelihan hewan yaitu firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan seterusnya. Penyembelihan ada dua macam cara, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan secara modern. Secara tradisional dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau atau parang, sedangkan secara mekanik adalah penyembelihan dengan alat sembelih modern atau mesin potong yang tajam dan memenuhi persyaratan. Adapun rukun penyembelihan binatang, 1. Ada orang yang menyembelih. 2. Ada binatang yang akan disembelih. 3. Ada alat untuk menyembelih. 4. Menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Syarat-syarat orang yang menyembelih binatang: 1. Berakal dan sudah baligh. 2. Muslim atau ahli kitab. Syarat binatang yang akan disembelih: 1. Hewannya masih dalam keadaan hidup dan jenis hewannya halal untuk dimakan. 2. Disembelih di leher hingga putus urat lehernya. Berikutnya adalah syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. 1. Alatnya harus tajam. 2. Alatnya tidak terbuat dari tulang, kuku, dan gigi. 3. Alatnya terbuat dari besi, baja, bambu, atau yang tajam. Hal yang disunahkan dalam menyembelih binatang: 1. Orang yang menyembelih dan hewan yang disembelih menghadap kiblat. 2. Menyembelih pada pangkal leher. 3. Mempercepat proses penyembelihan. 4. Mempertajam alat yang digunakan. 5. Tidak mengasah pisau di hadapan binatang yang akan disembelih, karena akan menyebabkan hewan tersebut ketakutan sebelum disembelih. 6. Dianjurkan untuk membaca takbir Allahu Akbar setelah membaca basmalah. 7. Memperlakukan hewan yang disembelih dengan baik pada saat sebelum atau waktu proses penyembelihan. 8. Melepaskan ikatan sebelum disembelih. Beberapa hal yang dimakruhkan dalam menyembelih binatang, yaitu bila menggunakan alat tumpul, sebagaimana hadis Rasulullah bahwa Rasul telah memerintahkan untuk menajamkan mata pisau dan menyembunyikannya dari penglihatan binatang tersebut. Kedua,
makruh mematahkan leher hewan atau mengulitinya sebelum hewan itu mati. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, janganlah terburu-buru menghabisi nyawa sebelum ia disembelih. Tata cara penyembelihan binatang. Secara mekanik yaitu dua cara. Pertama, sebelum disembelih, hewan dipingsankan dengan sistem atau dipukul pada syarat tertentu. 2. Setelah hewan pingsan, kemudian disembelih dengan pisau yang tajam hingga seluruh urat nadinya yang terletak di bagian leher putus terpotong. Penyembelihan hewan hendaknya disaksikan oleh orang muslim dengan membaca basmalah. 3. Setelah hewan disembelih dan darahnya berhenti, kemudian diikuti dan dikeluarkan isi perutnya. Lalu dagingnya dipotong-potong. Nah, penyembelihan dengan cara pemingsanan akan meringankan penderitaan hewan. Teknik kedua, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Kemudian siapkan hewan yang akan disembelih. Lalu penyembelih berniat untuk menyembelih. Kemudian membaca basmalah, salawat Nabi dan takbir 3 kali. Lalu masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Tujuan penyembelihan hewan secara mekanik. Yang pertama, agar mendapatkan daging yang bersih dan berkualitas baik. 2. Mempercepat waktu penyembelihan. Coba bayangkan dalam hukum ekonomi, apabila permintaan barang tinggi sementara barang tidak ada, maka harga akan melonjak naik. Jadi, apabila dilakukan dengan mesin, penyembelihan akan cepat selesai, sehingga kebutuhan pasar terpenuhi dan harga stabil. Kemudian 3, yang tujuan penyembelihannya secara mekanik yaitu menghemat biaya penyembelihan. 4, meningkatkan ketertiban dan keamanan pemotong. Berikut adalah tata cara penyembelihan secara tradisional. Pertama, siapkan lubang untuk menampung darah. 2. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kirinya di bawah. 3. Kaki hewan dipegang kuat-kuat ataupun diikat, kepalanya ditekan ke bawah. 4. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. 5. Berniat menyembelih. 6. Membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir. Yang ketujuh, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Beginilah posisi hewan yang hendak disembelih. Sembelihan secara tradisional. Lalu, bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewan hasil berburu? Hukumnya halal apabila ketika akan berburu membaca asma Allah dan pelakunya adalah muslim. Kemudian berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana saja yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati. Sebagaimana hadis di Nabi yang diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu an, katanya, Nabi telah bersabda, apabila kamu melontar anak panahmu pada binatang buruan, lalu hilang, kemudian kamu menemuinya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bagaimana, apakah halal binatang buruan yang ditangkap oleh anjing? Ya, ketika hendak melepaskan anjing buruan yang sudah terlatih untuk berburu, ucapkanlah asma Allah. Dan ketika hewan buruan itu mati dan tidak ada hewan lain yang memakannya, maka hewan tersebut sudah halal untuk dimakan. Tinggal lagi bersihkan bagian-bagian yang terkena gigitan anjing. Anak-anak ibu semua, kamu sekarang menjadi cukup mengerti mengenai ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan tidak bertujuan untuk menyakitinya, tetapi justru sebaliknya, untuk memperlakukan hewan tersebut secara baik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan rajin mengulang-ulang pembelajaran kamu sebelumnya. Baiklah, terima kasih. Kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.